Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah mempertemukan kita kembali di kegiatan Sanlat SMP Juara Bandung ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan di bulan yang penuh dengan rahmat ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku sekalian, pernahkah kalian semua melihat seekor ulat bulu? Bagi kebanyakan orang, ulat bulu memang menjijikkan, bahkan menakutkan. Tapi tahukah kalian, kalau masa hidup seekor ulat bulu ini ternyata tidak lama. Pada saatnya nanti ia akan mengalami fase di mana ia harus masuk ke dalam kepompong selama beberapa hari. Setelah itu, ia pun akan keluar dalam wujud lain. Ia menjelma menjadi seekor kupu-kupu yang sangat indah. Jika sudah berbentuk demikian, siapa yang tidak menyukai kupu-kupu dengan sayapnya yang beraneka hiasan indah alami? Sebagian orang bahkan mungkin mencari dan kemudian mengoleksinya bagi sebagai hobi atau hiasan ataupun untuk keperluan ilmu pengetahuan. Semua proses itu memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah, menandakan betapa teramat mudahnya bagi Allah Azza wa Jalla mengubah segala sesuatu dari hal yang menjijikkan, buruk, dan tidak disukai menjadi sesuatu yang indah dan membuat orang senang memandangnya. Semua itu berjalan melalui suatu proses perubahan yang sudah diatur dan aturannya pun ditentukan oleh Allah, baik dalam bentuk aturan atau hukum alam sunatul, maupun berdasarkan hukum yang disyariatkan kepada manusia, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Jika proses metamorfosa pada ulat ini diterjemahkan ke dalam kehidupan manusia, maka saat di mana manusia dapat menjadi insan yang jauh lebih indah, momen yang paling tepat untuk terakhir kembali adalah ketika memasuki Ramadan. Bila kita masuk ke dalam kepompong Ramadan, lalu segala aktivitas kita cocok dengan ketentuan-ketentuan metamorfosa dari Allah, niscaya akan mendapatkan hasil yang mencengangkan, yaitu manusia yang berderajat muttaqin, yang memiliki akhlak yang indah dan mempesona. Inti dari ibadah Ramadan ternyata adalah melatih diri agar kita dapat menguasai hawa nafsu. Allah SWT berfirman, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Quran Surat Al-Nazi'at ayat 40 hingga 41. Anak-anakku, selama ini mungkin kita merasa kesulitan dalam mengendalikan hawa nafsu. Kenapa? Karena selama ini pada diri kita terdapat pelatihan lain yang ikut membina hawa nafsu kita ke arah yang tidak disukai Allah. Siapakah pelatih itu? Dialah setan laknatullah yang sangat aktif mengarahkan hawa nafsu kita. Akan tetapi memang itulah tugas setan. Apalagi sepertinya hawa nafsu, setan pun memiliki dimensi yang sama dengan hawa nafsu, yaitu kedua-duanya sama-sama tak terlihat. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Maka anggaplah ia sebagai musuhmu, karena setan itu hanya mengajak golongannya supaya menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Demikianlah firman Allah dalam Quran Surat Al-Fatir ayat 6. Akan tetapi kita bersyukur karena pada bulan Ramadan ini Allah mengikat erat setan terkutuk, sehingga kita diberi kesempatan sepenuhnya untuk bisa melatih diri mengendalikan hawa nafsu kita. Karenanya kesempatan seperti ini tidak boleh kita sia-sia.
Ibadah saum kita harus ditingkatkan, tidak hanya saum atau menahan diri dari hawa nafsu perut saja, akan tetapi juga semua anggota badan kita lainnya agar mau melaksanakan amalan yang disukai Allah. Jika hawa nafsu sudah bisa kita kendalikan, maka ketika setan dilepas kembali, mereka sudah tunduk pada keinginan kita. Dengan demikian, hidup kita pun sepenuhnya dapat dijalani dengan hawa nafsu yang berada dalam keridhaan. Inilah pangkal kehidupan dunia akhir. Hal lain yang paling utama harus kita jaga juga dalam bulan yang syarat dengan berkah ini adalah akhlak. Barang siapa membaguskan akhlaknya pada bulan Ramadan, Allah akan menyelamatkan dia tak kala melewati syirah, di mana banyak kaki tergelincir. Demikianlah sabda Rasulullah SAW. Pada bulan Ramadan ini kita dianggap sebagai tamu Allah, dan sebagai tuan rumah, Allah sangat mengetahui bagaimana cara memperlakukan tamu-tamunya dengan baik. Akan tetapi sesungguhnya Allah hanya akan memperlakukan kita dengan baik jika kita tahu adab dan bagaimana berakhlak sebagai tamu. Salah satu caranya yakni dengan menjaga saum kita sesempurna mungkin. Tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga belaka, tetapi juga menjaga seluruh anggota tubuh kita ikut saum. Mari kita perbaiki segala kekurangan dan kelalaian akhlak kita sebagai tamu Allah, karena tidak mustahil Ramadan tahun ini merupakan Ramadan terakhir yang dijalani hidup kita. Jangan sampai disia-siakan. Anak-anakku, semoga Allah yang Maha Menyaksikan senantiasa melimpahkan inayahnya, sehingga setelah kepompong Ramadan ini kita masuki, kita kembali bagaikan bayi yang baru lahir, sebagaimana seekor ulat bulu yang menjadi seekor kupu-kupu yang teramat indah dan mempesona. Demikian sedikit tausiah dari Bapak, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.